aturan berikutnya adalah mengenai conditional probability. Untuk memahami conditional probability, kita akan gunakan contoh yang sederhana. Misalkan sebuah dadu dilempar 1 kali, dan kita diberitahu bahwa hasilnya adalah angka genap. Nah, pertanyaannya, berapakah probabilitas hasilnya adalah 6? Pertanyaan berikutnya, berapakah probabilitas hasilnya adalah 3? Baik, nah di sini kita diberitahu bahwa hasilnya adalah genap. Informasi ini kita sebut sebagai kejadian B. Dengan adanya informasi ini pengetahuan ini mengubah pandangan kita terhadap suatu kejadian. Misalnya, tadi ditanya munculnya angka 6. Kemunculan angka 6 kita sebut sebagai kejadian A. Dengan mengetahui bahwa hasilnya adalah genap, maka ini akan mengubah pandangan kita terhadap kejadian munculnya angka 6. Ini kita tuliskan keadaan ini sebagai P, A, garis lurus, B. Ini kita sebut sebagai probabilitas A jika diketahui B, atau probabilitas A diberikan B. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan pertama. Berapakah probabilitas hasilnya adalah 6? Jadi kita ingin mengetahui probabilitas A jika diketahui hasilnya adalah genap. Kita ingin mengetahui berapakah probabilitas hasilnya adalah 6 jika sudah diketahui bahwa hasilnya adalah genap. Nah, ketika kita mengetahui hasilnya adalah genap, maka informasi ini akan membuat kita mengubah sudut pandang kita. Yang tadinya ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketika kita diberitahu bahwa hasilnya adalah genap, maka ruang sampelnya berkurang. Terjadi reduksi pada ruang sampel menjadi 2, 4, 6 saja. Jadi sekarang ruang sampelnya hanya terdiri dari 3 elemen. Sehingga probabilitas hasilnya 6 adalah 1/3, karena ruang sampelnya berkurang menjadi 3. Oleh karena itu, kita tuliskan rumusnya. Rumus untuk conditional probability kita tuliskan. Probabilitas A jika diketahui B sama dengan probabilitas A irisan B dibagi probabilitas B. Di sini diasumsikan probabilitas B-nya harus lebih besar dari 0. Nah, pertanyaan nomor 2, berapakah probabilitas hasilnya adalah angka 3? Nah, kita lihat di sini, misalkan kejadian angka 3 ini kita sebut sebagai kejadian C. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu C irisan B. C irisan B hasilnya himpunan kosong ya, jadi tidak ada irisannya. Karena C adalah 3 dan B adalah 2, 4, 6. Berarti probabilitas munculnya angka 3 jika diketahui hasilnya adalah genap sama dengan 0 dibagi 3. Berarti hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Misalkan sebuah koin dilempar 3 kali. Jika diketahui bahwa lemparan pertama menghasilkan angka. Pertanyaannya, 1. Berapakah probabilitas mendapatkan hasil selang-seling? 2. Berapakah probabilitas mendapatkan hasil angka semua? Baik, misalkan G adalah kejadian lemparan pertama menghasilkan angka. Nah, sebelumnya ruang sampelnya itu terdiri dari 8 elemen, yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar gambar. Dengan informasi bahwa lemparan pertama menghasilkan angka, maka ruang sampelnya tereduksi, berkurang menjadi tinggal angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan angka gambar-gambar. Ruang sampelnya berkurang separuhnya. Pertanyaan pertama, berapakah probabilitas mendapatkan hasil selang-seling? Nah, di sini hasil selang-seling dari ruang sampel yang sudah berkurang hanya ada pada angka gambar angka. Kita sebut ini sebagai kejadian F.
Kejadian mendapatkan hasil selang-seling, yaitu kejadian F, adalah angka, gambar, angka. Ada satu kejadian. Berarti probabilitas mendapatkan hasil selang-seling, probabilitas F, jika diketahui G, jika diketahui lemparan pertama menghasilkan angka adalah 1/4. Kejadian F hanya ada satu di ruang sampel yang tereduksi sebesar 4 elemen. Baik, pertanyaan kedua. Berapakah probabilitas mendapatkan hasil angka semua? Tadi, ruang sampelnya sudah tereduksi menjadi 4 elemen saja. Dari 4 elemen ini, ada elemen yang berisi angka semua. Kita sebut kejadian ini sebagai kejadian H, yaitu kejadian di mana hasilnya angka semua, yaitu angka, ada satu kejadian. Maka, probabilitas kejadian H jika diketahui G, probabilitas mendapatkan hasil angka semua jika diketahui lemparan pertama menghasilkan angka adalah 1/4. Kejadian H ada satu elemen dibagi dengan ruang sampel yang tereduksi ada 4 elemen. Sebelumnya, probabilitas A jika diketahui B, di sini kita sudah bahas ya barusan, ini kita sebut sebagai conditional probability, di mana dengan mengetahui kejadian B, ini akan memberikan informasi baru yang mengubah pengetahuan kita mengenai ruang sampel, sehingga ruang sampel menjadi tereduksi atau berkurang. Bagaimana jika mengetahui kejadian B tidak memberikan informasi apapun? Misalkan, Ibu Ani dan Ibu Bianca baru melahirkan. Ruang sampel dari Ibu Ani melahirkan kemungkinannya adalah Ibu Ani melahirkan bayi laki-laki atau bayi perempuan. Jadi ruang sampelnya terdiri dari 2 elemen. Jika diketahui bayi Ibu Bianca adalah perempuan, apakah itu mengubah ruang sampel Ibu Ani? Tidak. Mau bayi Ibu Bianca perempuan ataupun laki-laki, kemungkinan Ibu Ani melahirkan tetap hanya ada 2, bayi laki-laki atau bayi perempuan. Maka, 2 kejadian ini kita sebut sebagai kejadian yang independen. Misalkan Ibu Ani dan Ibu Bianca baru melahirkan, berapakah probabilitas bayi keduanya perempuan? Sekarang kita lihat dari kedua ruang sampel mereka. Yang pertama, ruang sampel Ibu Ani melahirkan. Ibu Ani memiliki 2 kemungkinan, bayi laki-laki atau bayi perempuan. Berarti, ruang sampel Ibu Ani melahirkan ada 2 elemen. Kejadian di mana Ibu Ani melahirkan bayi perempuan, kita sebut sebagai kejadian A, probabilitas A, yaitu Ibu Ani melahirkan bayi perempuan adalah 1/2. Di sisi lain, Ibu Bianca juga kemungkinan melahirkan bayi laki-laki atau bayi perempuan. Kita sebut kejadian Ibu Bianca melahirkan bayi perempuan sebagai kejadian B, di mana probabilitas kejadian B juga 1/2. Maka, probabilitas keduanya melahirkan bayi perempuan, yaitu probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Bisa kita simpulkan, untuk kejadian yang independen, jika A dan B adalah 2 kejadian yang independen, maka probabilitas A irisan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B.